Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Aiji. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari bangun ruang sisi datar. Jadi kalau di video sebelumnya kita sudah bahas tentang prisma, kemudian sudah bahas tentang kubus sama balok ya. Jadi di video keempat ini, video terakhir, kita bahas tentang bangun ruang sisi datar yaitu limas gitu ya. Jadi limas itu bentuk dasarnya gitu ya. Jadi limas itu bentuk dasarnya hampir sama kayak piramid gitu ya. Jadi bagian ujungnya melancip gini ya, ngumpul jadi satu. Nah, ini namanya limas. Jadi limas itu disebut atau dinamakan sesuai dengan alasnya. Jadi kalau misalkan ini alasnya segitiga ya, jadi boleh kalian disebut sebagai limas segitiga. Kalau misalkan alasnya segitiga siku-siku, ya boleh kalian sebut sebagai limas segitiga siku-siku, atau mungkin limas persegi, atau limas segi 5, atau limas segi 6 seperti ini. Jadi dinamai sesuai dengan jenis dari alasnya. Nah, ini adalah beberapa unsur-unsur dari limas. Misalkan yang pertama, memiliki titik sudut sebanyak n+1. Jadi ini tergantung dari jenisnya ya. Misalkan limas segitiga, jadi n-nya kan 3 ya. Jadinya ini 3+1, maka akan memiliki 4 titik sudut, yaitu ini kalau kita hitung ya. Jadi atas, puncaknya ya, kemudian ini 1, 2, 3, gitu ujung-ujungnya itu ya. Nah, kemudian rusuknya sebanyak 2 kali N. Jadi rusuk dari limas itu terbagi atas 2 ya. Ada rusuk alas. Jadi di bagian bawah ini itu namanya rusuk alas. Kalau berikutnya ada namanya rusuk tegak, yaitu yang ke atas ini. Ya, yang ke atas ini namanya rusuk tegak. Jadi terbagi atas 2, rusuk alas dan rusuk tegak. Gitu ya. Jadi misalkan nih, ini limasnya adalah T, A, B, C. Jadi kan kalau menuliskan limas gitu ya, jadi gini, T titik A, B, C. Boleh seperti ini, misalkan limas segitiga ya. Jadi bagian T ini merupakan puncak, A, B, C alasnya. Jadi disebut sebagai rusuk alas itu yang ini. Misalkan AC, CB, AB itu ya. Jadi ini misalkan ya, AC, CB, AB. Nah, kalau rusuk tegak yang mana? Rusuk tegak adalah bagian yang menuju ke puncaknya ini. Jadi AT, CT, BT itu namanya rusuk tegak. AT, CT, BT, gitu ya. Kemudian unsur berikutnya adalah memiliki sisi atau bidang sebanyak n+1. Jadi ada bidang alas, kemudian ada bidang tegak ini yang ACT, ABT, BCT, dan juga berlaku untuk sama untuk yang segi-segi yang lain ya. Kemudian memiliki diagonal sisi dan diagonal ruang jumlahnya sama, yaitu setengah n dikalikan n-3. Nah, tapi ini dengan syarat karena ini ada n-3, jadi kalau misalkan dia 5 segitiga, 3 kali 3 kurang 3 kan jadi 0 ya. Artinya dia tidak memiliki diagonal sisi maupun diagonal ruang. Jadi diagonal sisi sama diagonal ruang pada limas hanya ditemui mulai dari segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi tinggal kalian masukkan aja nilai dari n-nya. Misalkan segi 7 ya, n-nya kalian ganti dengan angka 7 seperti itu. Kita perjelas dengan contoh deh. Misalkan ini. Tentukan soal nomor 1 ya. Tentukan banyak titik sudut, sisi, rusuk, diagonal sisi, dan diagonal ruang. Diagonal ruang yang ini. Ini sih ruang, salah ya. Ruang. Pada limas segi 5 beraturan. Jadi kalau dari segi 5 maka n-nya kan sama dengan 5. Jadi tinggal kita urut nih. Misalkan pertama dari titik sudut. Titik sudut tadi adalah sebanyak n+1 ya. Jadinya 5+1 atau dia memiliki 6 titik sudut. Kemudian rusuk. Rusuk tadi pada limas adalah 2n. Jadinya 2 dikali 5. Maka dia akan memiliki 10 rusuk. Kemudian apa lagi? Sisi sudah, titik sisi belum. Sisi atau bidang. Bidangnya juga sama-sama n+1 ya. Jadinya 5+1. Dia akan memiliki 6 bidang. Atau 6 sisi. Kemudian diagonal sisi. Diagonal sisi. Dan juga diagonal ruang ya. Tadi nilainya kan sama ya ini ya. Sama dengan apa tadi? Setengah n dikalikan n-3. Tinggal kita masukkan aja. Jadi setengah kali 5 dikalikan 5-3. Jadinya ini setengah ya. 1/2 kali 5 kali 2.
Jadi sama dengan 5. Dia akan memiliki 5 diagonal sisi dan juga 5 diagonal ruang. Jadi begini penggunaannya. Contoh nomor 2, dibalik nih. Misalkan suatu 5 segi N beraturan memiliki 18 rusuk. Kemudian tentukan bentuk alas prisma, alas limas. Salah ketik lagi nih. Alas limas, banyak titik sudut, sisi, dan diagonal ruangnya. Diagonal ruang. Nah, pertama kita perjelas dari nilai rusuk dulu. Rusuk tadi itu nilainya adalah 2N. Jadi 2N ini sama dengan 18. Artinya N sama dengan 18/2. Atau ketemu 9. Nah, setelah itu berarti alasnya adalah segi 9. Jadi bangun datar yang memiliki 9 sisi. Setelah ketemu alasnya kita perjelas untuk yang lain-lain atau kita cari untuk nilai yang lain. Titik sudut. Titik sudut adalah N+1, jadinya 9+1 sama dengan 10. Kemudian rusuk sudah, sisi. Sisi adalah N+1 juga. Jadi sama dengan 9+1 sama dengan 10. Kemudian apa lagi? Diagonal sisi dan diagonal ruang ya. Diagonal sisi dan diagonal ruang nilainya sama, yaitu setengah dikalikan N kali N-3 ya, sehingga jadinya setengah kali 9, kemudian setengah kalikan 9 dikalikan 9-3, jadinya setengah kali 9 kali 6 ya, sehingga ketemu berapa nih? 27. Jadi dia akan memiliki 27 diagonal sisi maupun diagonal ruang. Nah, lanjut yuk. Kemudian kita bahas yang namanya jaring-jaring limas. Jadi jaring-jaring limas ini juga tergantung dari bentuk limasnya ya, apakah limas segitiga, segi 4 atau seterusnya. Jadi konsep dasarnya tetap sama, entah itu limas, kubus, balok, prisma. Jadi jaring-jaring itu diperoleh dengan kita memotong beberapa sisi pada bagian rusuknya. Jadi misalkan ini ya, bagian TA kita potong, TB kita potong, TC kita potong. Kemudian kita buka, akhirnya jadi seperti ini. Ya, ini alasnya tadi ya. Jadi yang ujung ini T seperti ini. Sehingga maka akan terbentuk beberapa bangun datar yang terdiri atas atau terdiri dari sisi alas ya. Yang tengah ini sisi alas, ya kan? Bagian ini merupakan sisi alas serta N segitiga. Jadi kalau misalkan dia 5 segitiga, maka ada 3 segitiga yang mengelilingi seperti ini. Kalau misalkan dia segi 5 gitu ya, maka di samping-sampingnya ini akan ada sebanyak 5 segitiga. Seperti itu. Contohnya misalkan di sini, di slide berikutnya ini ya. Nah, misalkan ini dia 5 segi 4 ya. Ini bisa berbentuk persegi atau persegi panjang atau jajar genjang trapesium apapun itu ya. Nah, seperti ini. Ini kebetulan dia persegi. Kita potong bagian ini samping pada rusuk tegaknya ini ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, maka dia alasnya segi 4 dan di samping-sampingnya akan ada 4 segi 3. Jadi bedanya dengan prisma, kalau prisma itu bagian sisi tegaknya berupa persegi panjang kan ya. Kalau di limas bagian sisi tegak ini berupa segi 3. Nah, ini contoh segi 5 dengan proses pemotongannya ya. Jadi FB kita potong, FA, FC, FD, FE, maka jadi seperti ini. Kemudian kita buka jadi ini. Jadi bentuknya seperti bintang gitu ya. Kalau segi 6 hampir sama juga, cuman bintangnya bintang 6 seperti ini ya. Jadi penulisannya saya ulangi lagi, misalkan seperti ini ya. Ini kan F A B C D. Penulisannya ada gini, F titik A B C D E, boleh seperti ini. Artinya apa? Bagian F ini adalah puncaknya. Nah, ini jadi bagian alas. Jadi alasnya adalah berbentuk segi 5 karena ada 5 huruf itu ya, A B C D E. Seperti itu cara membacanya. Nah, kemudian kita masuk ke hitungannya nih. Untuk limas itu nanti ada 2 yang bisa kita cari, ada luas permukaan dan volume, sama seperti sebelumnya ya. Untuk balok, kubus, dan prisma pun juga bisa kita cari luas permukaan dan volume. Nah, luas permukaan kan konsep dasarnya adalah kita menjumlahkan semua luas dari sisi-sisi pada limas. Jadi misalkan ini tadi limas segi 5, kalau kita buka jadi jaring-jaring ini kan ada satu sisi alas dan 5 segitiga. Nah, 5 segitiga ini merupakan sisi tegak. Alasnya ini yang ini. Ya, artinya konsep dasarnya adalah luas alas ditambah jumlah semua luas sisi tegak. Luas sisi tegak ini bisa jadi dia identik atau sama semuanya, atau bisa jadi juga berbeda, tergantung dari alasnya. Ini saya beri 2 contoh ya. Misalkan yang pertama, tentukan luas permukaan limas yang berbentuk persegi seperti ini. Jadi alasnya persegi seperti ini. Kalau alasnya persegi, untuk mencari luas sisi tegak, misalkan yang bagian kiri nih ya, yang BCT ya. BCT, ABT,
ADT maupun DCT akan bernilai sama semua karena alasnya berupa persegi, bagian panjang dan lebarnya sama. Jadi tinggal kita hitung satu segitiga saja, nanti dikalikan 4 untuk bagian luas ini ya. Nah, jadi tapi kan diingat-ingat, luas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi. Nah, pada bagian ini saya kasih arsiran ya. BCT, kita kan hanya tahu nilai alasnya saja. Alasnya adalah 10, tingginya kita belum tahu. Nah, untuk menentukan nilai tinggi ini nanti kita bisa gunakan teorema Pitagoras. Jadi tetap nyambung ya sama teorema Pitagoras. Pokoknya kalau ada segitiga, pasti nanti tidak jauh-jauh dari teorema Pitagoras. Nah, jadi untuk menentukan tinggi dari BCT, ini bisa kita tarik garis nih ke sini. Nah, kemudian kita tarik garis dari T ke bawah sini. Nah, akhirnya kita membentuk suatu segitiga siku-siku. Bagian ini adalah tinggi dari segi tiganya atau tinggi dari sisi tegak. Kalau 12 ini adalah tinggi dari limas, gitu ya. Jadi untuk menentukan tinggi limas, tinggal kalian tarik dari puncak ke bawah dan harus tegak lurus. Jadi tegak lurus dengan alas. Nah, ini merupakan tinggi dari limasnya, gitu ya. Sehingga kalau misalkan kita cari tinggi dari segitiga, dilihat nih. Di bagian alas, A ke B ini kepanjangnya kan 10 cm. Nah, dari D ke ujung sini, ke tengah-tengahnya BC ini, merupakan setengahnya nih. Setengah dari seluruhnya, atau setengah dari 10. Sehingga nilainya adalah 5. Sehingga dari sini tinggi segitiga dapat kita hitung dari, jadi tinggi dari segitiga adalah, kalau misalkan pakai Pitagoras ya, akar dari gitu ya, 12 kuadrat kita tambahkan dengan 5 kuadrat. Sehingga akan menjadi akar dari 144 ditambah 25 atau menjadi akar 169. Nilainya adalah 13 cm. Nah, setelah ketemu tinggi dari segitiga atau tinggi dari sisi tegaknya, baru kita masuk ke luas permukaan. Luas permukaan adalah luas alas, kita singkat gini ya, ditambah jumlah sisi tegak atau jumlah luas sisi tegak gitu ya. Luas alas, alasnya dari limas ini kan berbentuk persegi, jadi sisi kali sisi ya, atau 10 kali 10. Ditambah jumlah luas sisi tegak. Luas sisi tegaknya di limas ini kan ada 4 ya, dan semuanya identik atau sama. Jadi 4 kali dari luas sisi 3. Gini ya, jadinya 100 ditambah 4. Luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi ya. Nah, alasnya pada segitiga ini adalah 10. Tingginya adalah yang 13 ini tadi, jadi setengah kali 10 kali 13. Sehingga kalau kita hitung menjadi 100 ditambah 4 kali setengah kan 2. Berarti kan 2 dikalikan 130. Jadi 100 ditambah 260 ya. Jadinya 360, satuannya adalah cm persegi. Seperti ini cara penghitungan dari limas. Jadi luas permukaan limas adalah luas alas ditambah luas dari sisi tegaknya. Contoh nomor 2. Nah, misalkan kalau tadi kan alasnya berupa persegi. Ini coba kalau misalkan alasnya berupa persegi panjang. Nah, jadi kalau persegi panjang, bedanya adalah nanti gini. Jadi bagian sisi tegak BCT atau sisi sebelah kanan dengan sisi sebelah kiri itu sama. Tapi yang depan itu samanya dengan yang belakang. Jadi kalian hitung 2 kali. Untuk luas sisi kanan kiri sama yang depan belakang. Seperti itu. Jadi kita cari dulu tingginya masing-masing. Misalkan yang dari BCT kita cari dulu ini. Nah, kita cari tingginya. Yang ini pun nanti juga kita cari tingginya. Nah, karena akan memiliki tinggi yang berbeda. Untuk yang sini nilainya berapa? Jadi dihitung dulu. Misalkan ini kan 32, ya kan? Kalau segini cuma setengahnya, yaitu 16. Sehingga tingginya atau tinggi segitiga pertama gitu ya, berarti sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat, atau jadinya adalah 144 ditambah 256, atau jadi akar berapa nih? 400 ya, yaitu 20 cm. Nah, tinggi segitiga yang kedua. Segitiga yang kedua berarti akar dari berapa? Nah, dihitung dulu. Nah, dari B ke C ini kan panjangnya 10. Kemudian jadi segini itu setengahnya ya. Setengah dari seluruhnya ini kan. Jadi 5. Jadinya 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Jadi tinggi segitiga ini berguna untuk menentukan tinggi dari sisi tegaknya atau tinggi segitiganya itu. Sehingga menjadi 144 ditambah 25.
atau menjadi akar 169 ya, sama dengan 13. Nah, setelah ketemu tinggi dari masing-masing sisi tegak, baru kita tentukan luas permukaan dari limasnya. Kita pakai warna merah. Sehingga luas permukaan limas adalah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Luas alasnya karena dia persegi panjang, jadi panjang kali lebar, 32 kali 10. Nah, jumlah luas sisi tegaknya terbagi atas 2 ya. Misalkan pertama kita hitung yang bagian kanan kiri. Kanan kiri berarti 2 kali dari, kenapa 2? Karena kan ada kanan sama kiri ya. Jadi sisi ini sama sisi yang, jadi BCT sama yang ADT. Jadi 2 kali dari setengah kali alas kali tinggi. Alas pada sisi kanan kiri adalah alasnya 10, tingginya ini yang kita hitung tadi yaitu 20. Jadi setengah kali 10 kali 20 ditambah sisi yang depan belakang. Depan belakang alasnya 32, tingginya yang kita cari tadi yaitu 13. Jadi setengah 2 kali setengah kali 32 kali 13 segini ya. Tinggal kita selesaikan ini sehingga ini menjadi 320 ya. Ditambah 200 ditambah 32 kali 13 berapa? Kita hitung ya. 32 kali 13 jadi 6 9 32. Jadi 6 1 4 416 ya. Sehingga kalau kita tambahkan semuanya jadinya 936. Satunya cm persegi seperti ini ya. Jadi kalau contoh-contoh limas, luas permukaan limas bisa seperti ini. Nanti untuk luas segitiganya pasti tidak jauh-jauh dari bentuk teorema Pythagoras. Nah, bagaimana untuk volume? Nah, volume dari limas itu hampir sama seperti prisma ya. Jadi kalau prisma kemarin kan luas alas kali tinggi. Nah, sedangkan kalau limas sepertiganya. Jadi sepertiga dikalikan luas alas kali tinggi atau sepertiga kali LA kali T gitu ya. Contoh deh misalkan. Tentukan volume limas berikut jika C tegak lurus dengan T. Oh, jadi bagian C dan T-nya tegak lurus nih. Ini kalau kalian bingung ya, misalkan ini kita putar nih. Agak kita putar ke kanan itu boleh digambar gini. Ini contoh aja ya, misalkan ya. Kita putar dikit biar jelas. Nah, ini A, ini B, ini C, ini T gitu ya. Nah, jadi ini kan dia tegak lurus nih. Nah, C dan T tegak lurus. Makanya ini semuanya saling tegak lurus. Artinya limasnya ini bagian CT itu merupakan tinggi dari limas ya, karena dia tegak sendiri nih. Nah, jadi ini tingginya 10, CA itu berapa? 3, CB adalah 4, ini 5. Nah, sehingga volumenya adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Diingat-ingat, T di sini itu adalah tinggi limas. Tinggi limas itu harus tegak lurus dengan alas. Makanya bagian CT ini menjadi tinggi limas karena C tegak lurus dengan T. Ini salah ya, CT ini CT tegak lurus dengan alas gitu loh ya. Nah, karena CT tegak lurus dengan alas, maka CT merupakan tinggi dari 5 seperti itu. Sehingga langsung sepertiga kali luas alas kali tinggi. Luas alas ini menggunakan luas segitiga A BC, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Alasnya bisa BC, tingginya bisa CA. Kenapa seperti itu? Karena di sini bagian BC dan CA dia tegak lurus. Sehingga ini sepertiga. Luas alasnya adalah setengah kali BC kali CA. Sedangkan tinggi dari limasnya adalah yang bagian CT gitu ya. Sehingga kalau kita hitung sepertiga kalikan setengah, ini jadi 4 kali 3 dikalikan tinggi dari limasnya adalah 10. Sehingga kalau kita hitung ini menjadi 2 kalikan 10 atau ketemu 20. Satuannya cm pangkat 3 atau cm kubik. Seperti ini ya. Jadi sepertiga kalikan luas alas kali tinggi. Langsung seperti itu aja. Contoh lagi deh misalkan. Nah, ada dua limas seperti di limas yang tadi ya. Limas persegi sama limas persegi panjang. Nah, jadi langsung volumenya adalah sepertiga luas alasnya karena dia persegi jadi sisi kali sisi 10 kali 10. Tinggi dari limasnya adalah 12. Ini adalah tinggi dari 5. Jadi dikalikan 12. Sehingga jadinya adalah sepertiga kalikan 100 kalikan 12 ya. Sepertiga kali 12 itu kan 4 ya. Jadinya 400 cm kubik seperti itu. Sedangkan yang kanan
12 ini itu menjadi tinggi dari limas, sehingga volumenya adalah sepertiga. Luas alasnya karena persegi panjang jadi 32 dikalikan 10 gitu ya. Sedangkan tingginya adalah 12 cm, jadinya sepertiga dikalikan 320 dikali 12. Kemudian sepertiga dikali 12 kan 4 ya, 4 kali 320 jadinya 1280 seperti ini. Jadi cm kubik seperti itu. Nah, jadi begini ya penjelasan tentang limas, baik dari unsur-unsurnya, kemudian bagian-bagian tadi, rusuk, titik sudut, dan lain sebagainya. Bagaimana cara menentukan jaring-jaring, menentukan luas permukaan, dan juga volume. Semoga video ini bermanfaat, bisa membantu proses belajar kalian di rumah, bisa memahami limas dengan lebih mudah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.